Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Selawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, konsep demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Dalam Islam, konsep yang memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi ini adalah syura atau musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pendapat, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan. Musyawarah dalam Islam dilakukan untuk mencari kebaikan bersama, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok tertentu. Tiap peserta musyawarah memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Meskipun demokrasi modern dan konsep syuro tidak sepenuhnya sama, keduanya memiliki nilai yang sejalan seperti partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta pengambilan keputusan secara kolektif demi kemaslahatan bersama. Kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seorang pemimpin yang baik menurut Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki sifat jujur atau shiddiq. Kejujuran menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, tabligh, yaitu mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan. Keempat, fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bersikap adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam sejarah Islam, kita dapat meneladani kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat yang memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, serta mengutamakan kesejahteraan umat. Ketiga, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menempatkan hukum sebagai instrumen penting untuk menjaga hak dan kewajiban tiap individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 58 yang mengajarkan agar amanah diberikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Dalam Islam, hukum harus diterapkan tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan keluarga, kekuasaan, ataupun kekayaan.
Tujuan utama dalam penegakan hukum di Islam bukan hanya memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga menciptakan kemaslahatan, melindungi hak-hak masyarakat, serta menyegah terjadinya kerusakan dan ketidakadilan. Penegakan hukum yang baik memerlukan integritas para penegak hukum, seperti hakim, aparat keamanan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam sistem. Mereka harus menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang baik memerlukan pemimpin yang amanah agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dengan benar. Kepemimpinan yang baik memerlukan hukum yang adil agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Sementara itu, penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan sistem pemerintahan. Jika salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat dapat mengalami berbagai masalah. Misalnya, demokrasi tanpa penegakan hukum dapat menimbulkan kekacauan. Kepemimpinan tanpa keadilan dapat melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, hukum yang tidak ditegakkan secara adil dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara partisipasi masyarakat, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan penegakan hukum yang adil sebagai landasan terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki pandangan yang komprehensif mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui prinsip musyawarah atau syura yang mengutamakan partisipasi dan kemaslahatan bersama. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, cerdas, dan bertanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita perlu menerapkan nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, beradab, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.